Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1317. Menggalang orang untuk menegakkan sutra, menyebarluaskan dan membimbing secara luas. 80.000 perbendaharaan Dharma tidak sebanding dengan Dharma menakjubkan yang sempurna dari kendaraan tunggal. 6 kekuatan gaib. Bagaimana mungkin dapat membandingi belahan raga dari Sakyamuni? Dalam dunia jahat ini, dapat mendengarkan ajaran dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Dalam cita rasa dari atribut sejati, hendaknya dapat bertanya akan buah pencerahan daripada praktik benih pada kendaraan tunggal. Bersungguh hatilah, 84.000 perbendaharaan Dharma, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tripitaka dan 12 bagian naskah Sutra Buddha. 84.000 ajarannya sebanyak pasir di Sungai Gangga. Begitu banyak kitab suci. Itu adalah tidak sebanding dengan Dharma menakjubkan yang sempurna dari kendaraan tunggal. Karena ada begitu banyak sutra, keberadaan yang menakjubkan adalah berasal dari intisari yang dimurnikan dari ajaran kekosongan dan keberadaan. Selama lebih dari 40 tahun, Sang Buddha mengajarkan tentang kekosongan dan keberadaan. Dharma yang telah dibabarkan sangat banyak. Sangat banyak. Dari kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan, sesuai dengan kapasitas orang, beginilah cara Sang Buddha mengajar dan membimbing. Jadi beliau membabarkan Dharma sesuai kapasitas atau ajaran yang tak terhingga banyaknya. Apakah ajaran tentang keberadaan atau kekosongan? Dalam perhatiannya, Sang Buddha tidak pernah mengabaikan satupun makhluk hidup. Dia menggunakan segala macam ajaran untuk membantu orang. Dengan kemampuan kapasitas yang berbeda, sehingga memiliki 80.000 perbendaharaan Dharma. Begitu banyak ajaran, Sang Buddha kemudian memasukkan semua ajaran ini ke dalam sutra teratai yang sempurna dan menakjubkan. Jadi ini adalah inti dari ajaran Sang Buddha, inti dari kebijaksanaan. Jadi 6 macam kekuatan gaib. Bagaimana mungkin Buddha Prabhutaratna, Buddha Sakyamuni, ditambah Buddha Belanaraga, berbicara tentang 6 kekuatan gaib? Apakah kekuatan gaib itu? Sebelumnya sudah dibahas. Batin surgawi dinamakan gaib. Sifat kebijaksanaan dinamakan kekuatan. Kebijaksanaan alamiah dapat menerangi sepenuhnya tanpa rintangan, makanya dinamakan kekuatan gaib. Artinya, Tathagata menggunakan metode terampil yang sesuai dengan kapasitas dari para makhluk, secara leluasa menjelmakan diri sebagai respon, hal yang sungguh tak terbayangkan. Jika kita dapat bersungguh hati pada hal ini, maka tidak akan ada kekuatan gaib yang aneh. Ini adalah hal yang sangat biasa. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat dasar yang polos. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebijaksanaan. Oleh karena itu, kekuatan gaib dimiliki oleh setiap orang selama kita memurnikan diri, bagaikan sebuah cermin agung yang sempurna, memantulkan gunung dan air seperti apa adanya. Segala sesuatu yang dipantulkan di cermin agung yang sempurna, semuanya dipantulkan pada kondisi batin ini. Oleh itu, kebijaksanaan alamiah pada dasarnya telah ada, maka dapat menerangi sepenuhnya tanpa rintangan. Ini adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Segala gambaran telah masuk ke dalam kebijaksanaan agung cermin sempurna, makanya dinamakan kekuatan gaib. Ini disebut kekuatan gaib. Tetapi kita para makhluk, kegelapan batin telah menutupi kita. Karena itu, Tathagata telah menggunakan metode terampil yang sesuai dengan kapasitas dari para makhluk. Batin Tathagata telah tiada pikiran yang mengganggu. Murni bagaikan cermin yang bersih. Dia tahu bahwa ajaran bagaimana yang cocok dengan akar kapasitas para makhluk.
maka Buddha menyesuaikan kapasitas untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Maka sesuai dengan kapasitas dari para makhluk, secara leluasa menjelmakan diri sebagai respon untuk membimbing orang tertentu, perlu menggunakan ajaran yang bagaimana untuk mengajarnya. Sebagai kondisi batin makhluk awam, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan dan jelaskan. Maka disebut hal yang sungguh tak terbayangkan. Dengan batin makhluk awam untuk mengukur kondisi batin Buddha. Kondisi batin Buddha adalah sebuah kebijaksanaan agung cermin sempurna yang murni dan tidak ternodai. Cermin batin Buddha adalah sedemikian bersih dan tenang. Bagaimana dengan kita berkabut? Cermin batin kita dipenuhi kerisauan, ketidaktahuan, dan delusi sebanyak butiran pasir. Berlapis-lapis menutupi cermin batin kita juga tidak dapat memantulkan kondisi luar. Setelah Buddha mencapai kebuddhaan, beliau sepenuhnya dapat memancarkannya. Seandainya bisa kita pahami, bukankah harus jelas? Oleh karena itu, batin makhluk awam kita tidak bisa seperti Buddha Sakyamuni dan juga Buddha Prabhutarana, yang kondisi batinnya sudah mencapai kebuddhaan. Ditambah lagi Buddha belahan raga. Buddha belahan raga, dia telah memahami sutranya secara keseluruhannya dengan jelas. Sutra meresap ke dalam batin dan menyatu dengan Dharma. Oleh karena itu, Dharma yaitu belahan raga, Buddha belahan raga yang adalah menyebar ke 10 penjuru demi munculnya stupa mustika. Ikrar batin Buddha Prabhutarana, Buddha Sakyamuni dari Buddha belahan raga, membuat Dharma disatukan kembali semua. Oleh karena itu dikatakan kembali, ini adalah satu kendaraan Dharma yang menakjubkan dan sempurna. Adalah kondisi batin Sang Buddha mencapai kesadaran 80.000 perbendaharaan Dharma itu tidak bisa dibandingkan dengan pengajaran sempurna. Sama seperti kita sebagai makhluk awam, sesudah mendengarkan 80.000 perbendaharaan Dharma, namun tidak memahami Dharma yang menakjubkan secara sempurna ini. Seandainya demikian, kita masih tidak seperti Buddha Prabhutarana, tidak seperti Buddha Sakyamuni, tidak seperti sudah mendengarkan sutra teratai yang menakjubkan. Memahami secara keseluruhan kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan, prinsip kebenaran ini sudah dipahami. Ini disebut belahan raga. Dalam dunia jahat ini, dapat mendengarkan ajaran dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Prinsip kebenaran dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Kita yang berada pada dunia jahat ini, telinga kita sudah mendengarkan, terutama setelah mendengarkan prinsip kebenaran yang sempurna dan menakjubkan ini, kekosongan dan keberadaan berpadu. Dharma dari pengajaran sempurna yang menakjubkan ini merupakan harapan bagi kita yang berada di dunia yang jahat ini. Seperti kita sekarang berada di dunia yang jahat ini, jika kita dapat mendengarkan mengenai pengajaran yang sempurna ini, ajaran tentang prinsip penakjubkan dari kekosongan sejati adalah dalam cita rasa dari atribut sejati, dan hendaknya dapat bertanya akan buah pencerahan daripada praktik benih pada kendaraan tunggal. Jika kita dapat berbuat demikian, di mana telinga kita mendengar Dharma dari atribut sejati, kita menyerapnya ke dalam hati. Setelah menyerap ke dalam hati, jika tidak terlalu jelas, kita masih bisa bertanya. Pada akhir masanya Buddha Sakyamuni, ketika sudah uzur, beliau mulai memberi pesan. Bagi yang kurang jelas, harus segera bertanya. Jika tidak tuntas dalam cita rasa dari atribut sejati, harus segera bertanya. Buah pencerahan daripada praktik benih pada kendaraan tunggal. Praktik benih pada kendaraan tunggal adalah 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Inilah satu-satunya jalan mencapai kebuddhaan. Satu-satunya jalan Bodhi Agung yang lurus.
Maka itu jika kita belum jelas, belum paham, kita harus segera bertanya. Jika kita dapat berbuat demikian, maka praktik benih dapat dipahami sampai tuntas. Kita semua sudah tahu tentang praktik benih. Praktik benih adalah jalan bodhisattva. Arah tujuannya akan sampai kepada tempat buah kebudaan. Oleh karena berharap agar kita semuanya dapat menghayatinya dengan sungguh hati. Naskah sutra yang sebelumnya, setelah aku parinirvana, sekiranya seseorang dapat menjunjung dan menegakkan sutra ini, inilah dianggap sulit. Sutra Teratai bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Naskah sutra sebelumnya ini memberi pesan kepada kita bahwa Sang Buddha sangat berharap. Setelah Sang Buddha parinirvana, sangat berharap semua orang dapat menjunjung dan menegakkan sutra ini. Akan tetapi sutra ini, kita harus membangkitkan tekad untuk menerima dan menegakkan. Sangat-sangat sulit. Sebelumnya telah dikatakan, beliau kembali mengatakan, "Aku demi jalan kebudayaan di seluruh tanah yang tak terhingga, sejak awal hingga sekarang, membabarkan segala sutra secara luas di antara semuanya, sutra ini adalah terunggul. Sekiranya seseorang menegakkannya, sama seperti menegakkan tubuh Buddha." Sutra Teratai bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Saya di masa lampau, seumur hidup membabarkan kitab sutra ini, demi jalan kebudayaan, demi jalan pencerahan, memberi pengajaran sesuai kapasitas, akar kapasitas tanpa batas, membabarkan dharma tanpa batas, terletak di dalam batin setiap orang tanpa batas. Membabarkan dharma sesuai dengan kapasitas, bahkan dari kehidupan ke kehidupan di setiap negeri. Bangsa yang berbeda, negara yang berbeda, langit dan bumi demikian luas. Bukankah Sang Buddha tidak di setiap kehidupan dilahirkan di India? Dari kehidupan ke kehidupan di bangsa yang berbeda, beliau demikian merespon jalinan jodoh dilahirkan. Inilah Buddha Sakyamuni di seluruh tanah tak terhingga. Sejak awal hingga sekarang, pada masa lampau hingga Sang Buddha mencapai kebudayaan juga hingga masa depan. Di antara semuanya, sutra ini adalah terunggul. Terus-menerus tiada henti agar sutra ini dapat diwariskan. Demikian banyak kitab sutra. Sutra ini, yaitu Sutra Teratai, menjadi yang pertama. Sekiranya seseorang menegakkannya, sama seperti menegakkan tubuh Buddha. Sekiranya seseorang dapat menegakkan sutra ini, sama seperti menegakkan tubuh Buddha. Karena sutra ini memiliki tempat untuk Sutra Teratai. Terdapat seluruh tubuh Sang Buddha di dalam bab Guru Dharma, kita pernah membahasnya. Jadi menegakkan Sutra Teratai sama seperti menegakkan tubuh Buddha. Sama seperti Sang Buddha sedang membabarkan Dharma, prinsip kebenaran yang sama. Maka naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Para pria berbudi, setelah aku parinirvana, siapa saja yang dapat menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, sekarang di hadapan Buddha, silakan engkau mengucapkan ikrar. Sutra Teratai bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Para pria berbudi adalah para hadirin yang mendengarkan sutra dalam persamuhan tersebut. Ini adalah pesan Sang Buddha, menjelaskan karena Sang Buddha tidak lama lagi akan parinirvana, jadi usia duniawi Sang Buddha sudah akan berakhir. Saat ini, sungguh adalah masa akhir zaman yang kotor dan jahat. Sengaja berpesan, ini adalah pesan yang telah lama disimpan, dengan niat untuk menyampaikan isi hati yang mendalam. Terus ingin berpesan kepada semua orang agar menghargai sutra ini, yang sempurna dari inti dari Tripitaka 12 bagian naskah Sutra Buddha adalah di Sutra Teratai. Adalah mengajarkan tentang ajaran Bodhisattva,
jalan bodi yang agung dan lurus. Menjalankan praktik bodhisattva sebagai benih sebab, jalan bodi yang agung dan lurus adalah menjalankan praktik bodhisattva sebagai benih sebab. Bisa berjalan maju di jalan bodhisattva ini terus-menerus. Tekun membina diri adalah kondisi dari buah pencapaian kebudaan. Ini adalah kekhawatiran Sang Buddha. Dengan penuh perhatian sengaja berpesan, mempercayakan sutra teratai kepada mereka. Para pria berbudi, setelah aku parinirvana, memberitahukan para hadirin dalam persambungan bahwa setelah Buddha parinirvana, usia duniawi Buddha akan segera berakhir. Jadi demi masa jahat penuh kekeruhan dalam era kemunduran Dharma, sengaja berpesan. Selanjutnya membahas tentang siapa saja yang dapat menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini. Berarti Sang Buddha sudah mulai menggalang, meminta bantuan semua orang, ingin menasihati mereka, membutuhkan orang, sudah saatnya menggalang hati dan menggalang orang. Menggalang hati berharap semua orang dapat membangkitkan tekad, berharap dan meminta bantuan setiap orang harus membangkitkan tekad agung, membangun ikrar luhur untuk menegakkan sutra ini. Menggalang orang yang menegakkan sutra, menasihati mereka untuk sungguh-sungguh menerima pengajaran dari sutra ini. Jadi bertanya kepada para hadirin, meminta dan bertanya kepada semua orang, siapa yang bersedia? Ada siapa yang cukup berani untuk membangun ikrar agung, bersedia untuk menegakkan sutra ini? Siapa yang berani untuk membangun ikrar agung? Siapa yang bersedia dapat menegakkan sutra ini? Mengemban tanggung jawab, bertanggung jawab untuk mengambil beban, bertanggung jawab menyebar luaskan dan membimbing secara luas. Sebenarnya ada berapa orang yang bersedia? Ada berapa orang yang bersedia membangkitkan tekad? Sang Buddha sangat bersungguh-sungguh ingin menggalang hati dan ingin menggalang orang, ingin mendengarkan orang yang ada di tempat ini datang ke hadapan Sang Buddha dan berikrar, inilah Sang Buddha terhadap para makhluk, pengharapan beliau yang begitu bersungguh-sungguh. Siapa yang bisa memahami batin Buddha? Sekarang kita saat ini, setiap hari begitu banyak orang yang mendengarkan Dharma. Akan tetapi, ada berapa banyak orang yang berhasil digalang oleh Buddha? Dari waktu itu terus sampai sekarang, masih bersedia membangkitkan tekad? Jika saya sendiri, saya merasa bahwa sejak dari dulu, ketika Sang Buddha membangun ikrar, saya sudah menjalin jodoh dengannya. Saya percaya saat itu saya juga sangat membangkitkan tekad. Saya juga seharusnya berada di tempat tersebut dan berkata kepada Sang Buddha, Buddha, saya bersedia. Kemungkinan saya adalah salah satu bodhisattva dari negeri lain. Kemungkinan juga di persamuhan sutra teratai yang Sang Buddha harapkan salah satu di antaranya bisa membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Saya berharap setiap orang memiliki niat ini. Seperti yang saat ini saya katakan, kemungkinan kita memang pernah menjalin jodoh yang demikian dengan Buddha. Di zaman Buddha, kita mungkin juga ada membangun ikrar yang demikian. Saya percaya setiap orang juga melakukannya, mempunyai ikrar yang demikian. Siapa saja yang dapat menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, menggalang orang yang menegakkan sutra. Bertanya kepada para hadirin, ada siapa yang cukup berani untuk membangun ikrar agung, dapat menegakkan sutra ini, dan dapat mengemban tanggung jawab untuk menyebarluaskan dan membimbing secara luas. Sebelumnya telah disampaikan bahwa mendengarkan sutra itu sulit. Sekarang terdapat begitu banyak orang yang mendengarkan sutra. Semuanya dapat mengatasi perubahan iklim ataupun mengatasi bangun di subuh pagi hari. Mereka bersedia untuk terus mendengarkannya.
Ini juga tidak mudah. Ini seperti apa yang telah kita dengarkan sebelumnya. Sulit untuk mendengarkan sutra. Namun jika kita bersungguh hati mendengarkannya, Dharma terserap ke dalam batin tidaklah sulit. Oleh karena itu, di tempat ini disampaikan, berharap orang-orang dapat dengan gagah berani. Ada siapa yang cukup berani untuk membangun ikrar agung dapat menegakkan sutra ini? Bukan hanya dengan mendengarkan saja, setelah mendengarkannya, kita harus berikrar untuk terus menyebarkan sutra ini dari kehidupan ke kehidupan. Mengemban tanggung jawab untuk menyebarluaskan dan membimbing secara luas, ini adalah harapan terbesar Sang Buddha. Siapa saja yang dapat menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, menggalang orang yang menegakkan sutra. Bertanya kepada para hadirin, ada siapa yang cukup berani untuk membangun ikrar agung, dapat menegakkan sutra ini, dan mengemban tanggung jawab untuk menyebarluaskan dan membimbing secara luas. Sekarang di hadapan Buddha, silakan engkau mengucapkan ikrar. Di hadapan Sang Buddha, diri sendiri datang dan berikrar kepada Sang Buddha. Dari Sang Buddha dalam menggalang hati dan menggalang orang, berharap di saat ini dapat bersedia untuk membangkitkan tekad. Pada saat ini, dapat menghadap Sang Buddha dan mengatakan, saya bersedia. Tidak perlu takut untuk menjinakkan makhluk hidup yang keras kepala di tempat ini. Kita tidak perlu takut. Inilah disebut dengan gagah berani. Ada siapa yang bersedia? Bersedia untuk gagah berani. Seperti ini dalam membangkitkan ikrar. Kita harus membangkitkan ikrar. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini menjelaskan. Sutra ini adalah sulit untuk ditegakkan. Sekiranya ada seseorang yang menegakkannya biar sesaat, aku akan bersuka cita. Demikian pula dengan para Buddha. Orang demikian akan dipuji oleh para Buddha. Inilah keberanian. Inilah giat bersemangat. Sutra Teratai bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Sang Buddha telah berbicara demikian. Sulitnya kita untuk menegakkan sutra ini. Tripitaka dan 12 bagian naskah Sutra Buddha dan 84.000 pintu Dharma dapat kita terima dan tegakkan, ini tidaklah sulit. Namun untuk menegakkan sutra ini, benar-benar sangat sulit untuk menegakkannya. Sulit sekali. Ini karena sutra ini adalah perpaduan intisari dari Tripitaka dan 12 bagian dari naskah sutra. Untuk bisa memahaminya dan meresapinya hingga ke dalam batin, dan kemudian berkenan untuk menerapkannya ke dalam praktik nyata. Untuk mengajarkannya dan memberikan teladan dengan menerapkannya dalam praktik nyata, ini benar-benar sangat sulit. Sekiranya ada seseorang yang menegakkannya biar sesaat, meskipun umur manusia singkat, bila kita dengan segala upaya bisa membangkitkan tekad luhur ini, tidak peduli waktunya panjang atau pendek, Buddha akan bersuka cita. Asalkan kita menimbulkan sebersih niat ini, tidak peduli seberapa panjang masanya, Buddha akan merasa sukacita. Bukan hanya Buddha Sakyamuni yang bersukacita, semua Buddha lainnya juga akan bersukacita, karena semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Para Buddha akan bersukacita karena kita telah menjadikan batin Buddha sebagai batin kita. Ketika kita benar-benar memiliki batin Buddha, maka akan ada para makhluk dalam setiap niat pikiran kita. Agar para makhluk bisa terselamatkan, butuh sutra ini. Sutra ini adalah intisari dari ajaran sempurna yang menakjubkan. Jadi bila ada seseorang yang bersedia membangkitkan tekad, walaupun itu hanya sesaat sekalipun, Buddha juga akan bersukacita. Demikianlah, kita memahami bahwa sutra ini sulit untuk ditegakkan, namun tetap bisa dilaksanakan. Ini sungguh tidak mudah. Kita perlu mendedikasikan diri kita secara total. Ada seseorang yang menegakkannya biar sesaat,
Artinya ketika menghirup nafas, tidak berdiam dalam agregat dan alam. Ketika mengeluarkan napas, tidak terjerat oleh jalinan jodoh dengan orang banyak. Selalu memutar sutra ini, pasti akan mendapatkan seberkas pantulan cahaya ke dalam batin. Dengan mematuhi perkataan Buddha, menegakkan dan melafalkan biar sesaat, para Buddha juga semuanya bersukacita dan memberikan pujian. Artinya, mengatakan bahwa berdasarkan batas hidup kita, selama hayat dikandung masih di badan, yang ditakutkan adalah saat keluar masuk napas, saat masih dapat bernapas. Dalam waktu ini, kita tidak berdiam dalam agregat dan alam, yaitu 5 agregat, rupa, perasaan, persepsi, dorongan, pikiran, kesadaran. Dalam 5 agregat ini, kita dapat bernafas, dapat mengambil nafas dalam waktu ini. Kondisi batin kita haruslah sangat murni, yaitu tidak memaksa jalinan jodoh dengan para makhluk. Anda masuk ke dalam kerumunan untuk mengajarkan Dharma, tapi tidak tercemar oleh orang banyak. Ini adalah ada seseorang yang menegakkannya biar sesaat, yakni harus ada orang yang demikian. Ada seseorang yang menegakkannya biar sesaat yang telah dikatakan. Bukan dikatakan, saya sekarang membangkitkan tekad. Dengan demikian Buddha akan bersukacita, yakni tidak peduli umur Anda panjang atau pendek, asalkan selama hayat di kandung badan, Anda setelah mendengarkan Dharma ini. Pada saat dapat Anda bernapas, dari rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kesadaran kita, 5 agregat saat keluar masuk napas, keluar masuk kerumunan orang banyak tidak tercemar oleh kerumunan, tetapi bersumbangsi demi kerumunan orang banyak. Sebelumnya telah ada waktu yang sangat panjang. Kata-kata yang disampaikan kepada semua orang, maksudnya adalah ini. Hidup manusia singkat. Kita benar-benar harus secepatnya membuat rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kesadaran kita, 5 agregat ini, seumur hidup tubuh ini dengan kondisi luar berpadu. Karena telah membangkitkan tekad untuk masuk ke dalam kerumunan, tidak tercemar, ini disebut menegakkannya biar sesaat. Karena kehidupan itu singkat dan menderita, dalam waktu yang sesaat sekalipun, kita juga harus bisa mempertahankan batin yang murni. Inilah yang disebut ada seseorang yang menegakkannya biar sesaat. Selalu memutar sutra ini, pasti akan mendapatkan seberkas pantulan cahaya ke dalam batin. Ini adalah kita harus senantiasa tanpa henti, roda batin tanpa henti terus berputar. Asalkan dengan hati yang tulus bersumbangsi, suatu saat akan memperoleh kembali hasilnya kepada kita. Inilah kita harus bersungguh hati. Orang demikian akan dipuji oleh para Buddha. Orang yang menegakkan sutra teratai seperti ini pada era kemunduran Dharma akan dipuji oleh para Buddha selalu. Jika mampu seperti ini adalah yang dipuji para Buddha. Kita harus sangat bersungguh hati di sini. Bagaikan menegakkan sutra teratai di era kemunduran Dharma. Para Buddha selalu memuji di era kemunduran Dharma, di saat kejahatan berada di dunia yang penuh kekeruhan. Kita masih mampu menegakkan sutra teratai sebenarnya adalah sangat tidak mudah. Oleh karena itu, para Buddha akan dipuji oleh para Buddha selalu. Mendengar sutra tidak mudah. Bisa senantiasa mendengar dengan sungguh hati, tidak terputus. Setelah mendengar tidak bocor, Dharma tidak bocor, diukir di dalam lahan batin. Dharma tidak bocor dalam lahan batin kita. Kita saat bertemu orang akan mulai berbicara. Kata-kata yang disampaikan tidak terlepas dari intisari sutra teratai. Karena sutra teratai yang utuh secara keseluruhan berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas
Ini adalah di mana kita harus sangat bersungguh hati. Di era kemunduran Dharma, di tengah masa penuh kekeruhan, kita harus senantiasa, niat ini harus selalu ada. Bahkan tindakan juga harus demikian. Tubuh dan pikiran menyatu, sehingga tiga karma menjadi satu. Mulut berbicara tentang prinsip kebenaran, praktik di atas jalan pencerahan, batin berjalan di arah pencerahan Buddha. Ini adalah tiga niat menjadi satu. Ini yang senantiasa dipuji Sang Buddha. Akan dipuji oleh para Buddha selalu, juga yang dilindungi dan diinginkan Buddha. Maka inilah keberanian. Jika bisa seperti ini, inilah keberanian. Inilah keberanian. Inilah giat bersemangat. Dapat melakukan hal sulit. Itulah yang dinamakan gagah berani. Sepenuhnya hati tanpa kenal lelah, itulah yang dinamakan giat bersemangat. Sutra ini begitu sulit ditegakkan. Tidak hanya hati dan pikiran di dalam Dharma, tetapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita juga harus memiliki makna di dalam Dharma. Melihat orang lain, niat pikiran adalah memberi pengajaran sesuai kapasitas. Ini adalah memerlukan kita agar batin kita tidak terlepas dari inti sutra teratai. Jadi kita harus memiliki demikian, yaitu keberanian. Mendengarkan sutra juga harus demikian. Membabarkan dharma juga harus demikian. Bukan hanya membabarkan saja, namun dapat mengucapkan, dapat melakukannya. Mengucapkan apa yang saya katakan, melakukan apa yang saya lakukan. Ini adalah setiap saat kita harus bersungguh hati. Apa yang dikatakan adalah setiap tindakan kita. Tindakan kita adalah prinsip kebenaran, adalah jalan pencerahan, juga adalah jalan, yaitu apa yang sedang kita lakukan, kembali pada Dharma, di dalam Dharma. Maka harus memberi pengajaran, ataupun membimbing dan menyelamatkan, untuk menggerakkan setiap orang untuk menyucikan hati manusia. Harus menggunakan metode seperti ini, mulut tidak berhenti membabarkan Dharma, tubuh selalu mempraktikkan jalan pencerahan, senantiasa setiap langkah giat bersemangat, di dalam setiap niat pikiran kita harus demikian. Ini dinamakan gagah berani dan giat bersemangat. Dapat melakukan hal sulit, ini sangatlah sulit. Kita masih orang awam, kita dapat di setiap niat pikiran, setiap ucapan, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Mengucapkan apa yang saya lakukan, melakukan apa yang saya ucapkan. Batin dapat senantiasa di dalam jalan bodi ini sangatlah tidak mudah. Andai kata dapat demikian, itulah yang dinamakan keberanian. Adalah sepenuh hati tanpa kenal lelah. Tidak malas, mendengarkan sutra tidak malas, mempraktikkan dalam tindakan nyata di dunia ini. Bersumbangsi demi para makhluk tanpa berhenti, tidak malas ini dinamakan giat bersemangat. Keberanian yaitu memuji orang yang dapat menerima dan menegakkan. Orang yang menegakkan mampu menegakkannya, sehingga menjadikan praktik unggul. Ini adalah praktik yang paling unggul. Keberanian memuji kalau orang yang menegakkan mampu menegakkannya, sehingga menjadikan praktik unggul. Harus menggunakan jalan ini untuk mendisiplinkan diri sendiri dari dalam dan memperoleh kekuatan dari ketidakgentaran. Giat bersemangat. Batin tidak kenal surut, sedapat mungkin mempraktikkan metode ajaran. Dapat mendengar, dapat mengajarkan, dapat melakukan dengan praktik nyata. Inilah yang dikagumi oleh Sang Buddha. Mengagumi orang yang berani, inilah perilaku yang sangat mulia. Maka harus menggunakan jalan ini. Ini adalah jalan yang sangat realistis. Kita harus berada pada jalan yang sangat realistis ini. Untuk mendisiplinkan diri sendiri dari dalam, terhadap hati kita sendiri, kita harus sangat bertanggung jawab pada hati kita sendiri. Harus dijaga dengan baik,
harus mempunyai keberanian, harus mendisiplinkan diri sendiri dengan baik, jangan membiarkan hati kita buyar. Kita harus masuk ke dalam masyarakat, hati kita yang kokoh juga harus dijaga dengan baik. Jika tidak, ada kondisi luar yang datang, hati kita buyar, akan sangat mudah terpengaruh oleh kondisi luar, maka akan meninggalkan ajaran sejati yang begitu penting ini. Penyimpangan yang sangat kecil akan menjadi kesalahan yang sangat besar. Jika kita berjalan kembali lagi, jalannya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, saat kita berada pada praktik unggul, berada di jalan Dharma sejati, kita hendaknya menahan kerisauan dan kegelapan batin yang ada di tengah orang banyak. Kita hendaknya mendisiplinkan pikiran dan batin kita dan dapat menahan cobaan dan tekun gigih untuk menuju ke arah yang benar. Oleh karena itu, memperoleh kekuatan dari ketidakgentaran. Tanpa rasa takut mengajar Dharma, kita tidak takut dan tidak memiliki halangan rintangan. Saat kita mempromosikan sutra, untuk menyebarkan sutra, harus memenuhi 4 ketidakgentaran. Mengajarkan dan menjelaskan Dharma, kita hendaknya jika prinsip kebenaran tercukupi, saat masuk di tengah orang banyak tidak ada rasa takut. Tidak akan menerima, pasti tidak akan menerima orang yang akan menggoyahkan kita. Oleh karena itu, kita hendaknya tekun atau giat, batin kita tidak mundur ke awal, tidak mengalami kerisauan duniawi yang diciptakan oleh mara yang menaklukkan kita. Batin kita pasti berani, kita pasti giat bersemangat, tidak akan menyerah pada dunia yang penuh kejahatan, lalu kita menjadi terpengaruh seperti ini. Masih harus teguh, tekad pelatihan diri teguh, dengan sendirinya perilaku kita pun akan teguh. Oleh karena itu, sedapat mungkin mempraktikkan metode ajaran. Dengan sepenuh hati mempraktikkan ajaran Dharma ini. Oleh karena itu, naskah sutra berikutnya mengatakan lagi, ini yang dinamakan orang yang menegakkan sila dan menjalankan pertapaan keras atau duta, akan dapat segera mencapai jalan kebudayaan tiada tara. Sutra Teratai Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Menegakkan sila. Menegakkan segala praktik dari sila, memperbaiki diri luar dalam dengan memusatkan pikiran pada 3 kelompok sila suci. Kita sudah membahas sebelumnya. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita menerima segala ajaran kebajikan, juga menerima perilaku kita, menerima para makhluk alam Dharma, dan menerima sila para makhluk. Ini yang dinamakan orang yang menegakkan sila dan menegakkan pertapaan keras atau duta, menegakkan segala praktik dari sila, memperbaiki diri luar dalam dengan memusatkan pikiran pada 3 kelompok sila suci. Tidak gentar pada debu ketoran batin adalah jalan bodhisattva. Mempertahankan ikrar dan menjalankan praktik benih adalah memasuki kendaraan Buddha. Metode apa yang harus kita gunakan? Aturan seperti apa untuk membimbing para makhluk? Jasmani kita sendiri harus terlebih dahulu menegakkan sila, barulah bisa memberi pengajaran pada orang lain. Diri sendiri harus menegakkan sila dahulu, baru terdapat sila untuk membimbing dan memberi ajaran kepada orang lain dan sebagainya. Para makhluk di alam Dharma, kita tidak boleh menyia-nyiakan satupun dari mereka, sehingga kita harus dengan hati penuh toleransi dan berjiwa besar, mempertahankan dan menegakkan 3 kelompok sila suci. Banyak sekali ajaran yang harus dipertahankan dengan jasmani dan pikiran kita. Jasmani berarti tata krama, hati berarti amal bakti. Para makhluk ini berkumpul dan bersatu dalam tata krama dari jasmani serta hati dan lain sebagainya. Menghadapi para makhluk yang banyak, maka kita harus menggunakan semua ini. Diri sendiri harus bisa melakukan apa yang dikatakan. Keluhuran dari sila baru dapat membimbing orang dengan peraturan. Maka,
Tidak gentar pada debu kotoran batin adalah jalan bodhisattva. Kita tidak takut terhadap kekeruhan dan kejahatan di dunia ini. Kita tidak takut karena telah mempersiapkan diri berlatih di jalan bodhisattva. Memang seharusnya diri kita dipenuhi dengan dharma yang sempurna dan kebenaran dharma yang menakjubkan. Pada dasarnya kita telah dipenuhi dan juga kita mempraktikannya. Kita bersedia masuk ke kumpulan orang banyak, kita telah mempersiapkan jasmani kita, sehingga masuk ke tengah orang-orang, tidak peduli pencemaran apa yang akan dihadapi, kita masih dapat menjalankan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Menjalankan praktik benih bodhisattva, jalan ajaran ini, kita masih terus lurus berjalan ke depan, tidak menyimpang. Maka mempertahankan ikrar dan menjalankan praktik benih adalah memasuki kendaraan Buddha. Jalan bodhisattva adalah mempertahankan ikrar dan menjalankan praktik benih. Ajaran bodhisattva harus dijalankan, harus berikrar terlebih dahulu. Membangun tekad dan membangkitkan ikrar di jalan bodhisattva, terus lurus berjalan di jalan praktik benih ini, tekun dan tidak menyimpang. Itu akan sampai di kendaraan Buddha. Mengerti pertapaan keras atau duta. Pertapaan keras adalah meninggalkan debu dan melepaskan keinginan, memurnikan debu dan bebas dari noda kotoran, dengan menegakkan 5 bagian tubuh Dharma. Kita semua orang hendaklah mengetahuinya. Pertapaan keras atau duta, meninggalkan debu dan melepaskan keinginan, memurnikan debu dan bebas dari noda kotoran, dengan menegakkan 5 bagian tubuh Dharma. Tubuh keterbebaskan dari debu kotoran batin dan memurnikan diri sendiri. Kerisauan yang mencemari dinamakan sebagai debu, itu dapat menyusahkan kita, makanya disebut kesusahan. Duta adalah biksu yang menjalankan pertapaan keras, ini seperti Maha Kasyapa, yang menjalankan pelatihan keras seumur hidupnya. Dia meninggalkan nafsu keinginan, ketamakan, kenikmatan akan makan dan minum, dan semua benda material duniawi di dunia ini. Menjalankan kehidupan yang paling keras, mereka yang hidup demikian disebut pertapaan keras. Mereka tidak terlalu memikirkan sandang, pangan, papan, dan transportasi. Dia ingin menunjukkan bahwa karena telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, mereka tidak terpengaruh oleh 5 keinginan. Selama bisa bertahan hidup, tubuh adalah sarana pelatihan diri, dapat mendengarkan dharma, menghayati prinsip kebenaran, inilah satu-satunya bagi mereka. Yang lain mereka telah melepaskannya, jadi mereka telah melenyapkan debu, yaitu keluarga telah ditinggalkan. Semua benda material juga tidak ada. Segala nafsu keinginan juga telah hilang. Jadi memurnikan debu dan bebas dari noda kotoran, kerisauan sepenuhnya tidak akan mencemari batin mereka lagi. Ini berkaitan dengan keinginan. Dengan menegakkan 5 bagian tubuh Dharma. Apakah tahu? Sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan, dan pandangan akan pembebasan. Ini disebut 5 bagian tubuh Dharma. Sebelumnya juga telah dibahas. Tubuh terbebaskan dari debu kotoran batin dan memurnikan diri sendiri. Tubuh terbebaskan dari debu kotoran batin, semua nafsu keinginan tiada lagi di dunia ini. Kerisauan yang mencemari, yaitu dinamakan sebagai debu. Ini semuanya disebut debu. Kerisauan yang mencemari, ini semuanya disebut debu. Di dunia ini segala kerisauan sangat halus, sama seperti debu. Sangat banyak, ini disebut debu. Dapat menyusahkan batin kita, jadi membuat kita penuh kerisauan. Sangat banyak hal, semuanya adalah masalah duniawi. Ketidaktahuan dunia, manusia dan masalah demikianlah menutupi kita dari batin kita, membuat kita selalu terjebak di tengah ketidaktahuan. Ini adalah yang harus kita perhatikan dengan seksama.
Selanjutnya mengatakan, akan dapat segera mencapai jalan kebudaan tiada tara. Jadi dapat segera mencapai jalan kebudaan tiada tara adalah sifat diri daripada batin. Pencapaian tubuh kebijaksanaan kita tidak dikarenakan adanya pencerahan dari orang lain. Jika kita dapat melakukan ini, jika kita dapat menegakkan sutra ini, mematuhi sila, dan menegakkan praktik pertapaan keras, ini adalah menjadi seorang praktisi pertapaan. Dengan cara ini, kita dapat sepenuhnya membebaskan diri kita dari keinginan material duniawi dan akan dapat segera mencapai jalan kebudaan tiada tara. Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa dari hati kita harus melenyapkan semua kegelapan batin dan kerisauan. Jika kita tidak dapat melakukan ini, kita jadi dapat segera mencapai jalan kebudaan tiada tara. Ini bukan berarti kita harus seperti Mahakasyapa. Bukan. Ini berarti hati kita harus teguh dan tidak membiarkan semua kerisauan dan kegangguan memasuki hati kita. Jadi kita dapat melakukan ini. Kita akan segera mencapai jalan kebudaan tiada tara. Adalah sifat diri dari batin. Pencapaian tubuh kebijaksanaan kita tidak dikarenakan adanya pencerahan dari orang lain. Ini adalah sesuatu yang dapat kita alami sendiri, bukan sesuatu yang dapat diberikan oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang sudah secara alamiah kita miliki, hanya saja kerisauan kita selalu datang untuk mengganggu kita. Kita membiarkan begitu banyak kekotoran batin dari ketidaktahuan dan kerisauan eksternal datang mengganggu kita. Bukan karena kerisauan yang datang mengganggu kita. Kita sendirilah yang membangkitkan kerisauan itu sendiri. Untuk dapat melenyapkan kerisauan kita, bukankah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang lain untuk kita? Bahkan Sang Buddha pun tidak dapat membantu kita untuk melenyapkannya. Buddha hanya bisa memberikan kita dharma. Kita harus menggunakan dharma ini dalam batin. Kita bertemu dengan kondisi luar. Kita menggunakan dharma untuk melenyapkan kerisauan. Karena kerisauan seperti debu kotoran batin yang mengotori, kita mempunyai kerisauan ini. Membuat batin kita risau, tidak jernih dan menyusahkan batin kita. Ini dinamakan debu kotoran batin. Kita harus bersungguh hati baru bisa memahaminya. Bukan orang lain yang memberikan pada kita, tetapi kita sendiri yang harus membangkitkan tekad, membangun ikrar dan berusaha keras, membuat kerisauan dan kegelapan batin terhapuskan, barulah kita bisa membangun ikrar agung. Membangun ikrar di atas adalah mengatakan, hendaknya berikrar untuk menegakkan sutra. Di atas menyatakan kalau hendaknya berikrar untuk menegakkan sutra adalah pahala kebajikan daripada menegakkan sutra untuk sesaat. Memuliakan perkataan Buddha, sekalipun hanya dalam sekejap menegakkan dan melafalkannya, para Buddha juga bersukacita semuanya dan memberikan pujian. Kita harus membangkitkan tekad membangun ikrar. Melenyapkan kerisauan, kita membangkitkan tekad luhur. Membangkitkan ikrar agung untuk menegakkan sutra ini. Pahala kebajikan daripada menegakkan sutra untuk sesaat. Dalam sekejap, biarpun tadi dikatakan bukan hari ini mendengar, dalam sekejap mendengar sesaat. Buddha sudah bersukacita. Bukan. Setelah sutra didengar, membaktikan jiwa kehidupan pada 5 agregat, prinsip kebenaran pada rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Kita telah paham, batin kita dihimpun dan dipertahankan, masuk ke tengah orang banyak tidak tercemar, dalam helaan nafas, dalam waktu helaan nafas kehidupan kita bisa menegakkan sutra ini dinamakan dalam sekejap. Kehidupan sebenarnya hanyalah dalam sekejap. Sementara dalam helaan nafas, asalkan dalam helaan nafas kita membaktikan jiwa kehidupan, kita dapat menegakkan sutra ini. Tetapi semua jangan salah paham. Waktu dalam sekejap,
Pahala kebajikan sangat besar. Dalam sekejap adalah mengatakan pada kita di antara helaan nafas. Pada kehidupan kita, 5 agregat kita, rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Prinsip kebenaran ini dipahami dengan tuntas. Dengan sendirinya tidak akan tercemari debu kotoran, maka kita harus bersungguh hati memahaminya. Memuliakan perkataan Buddha, sangat menghormati pengajaran Dharma Buddha. Dalam sekejap menegakkan dan melafalkannya, para Buddha bersukacita dan memujinya, maka kita harus bersungguh hati. Dalam sekejap, mendengar sutra harus bersungguh hati. Asalkan kita ada bernafas, ini dinamakan dalam sekejap. Selagi kita masih ada helaan nafas, semoga semua dapat memahami dengan jelas prinsip kebenaran dari 5 agregat, wujud dan rupa dari segala sesuatu di dunia. Apakah itu suara? Apakah itu wujud rupa? Prinsip kebenaran ini, rupa, perasaan kita, tindakan, rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kita harus selalu himpun kembali. Dengan sendirinya 3 kelompok sila suci berada dalam batin kita. Dalam setiap helaan nafas, kita harus bersungguh hati. Maka bab ini hampir selesai, sehingga setiap orang harus bersungguh hati.